Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Qadar rahimakumullah. Pada malam hari ini kita membahas sesuatu yang barangkali panjenengan sudah sangat sering mendengar makalah ini. Makalah itu adalah quotes. Quotes itu adalah mutiara hikmah kalamnya para ulama, yaitu unzur ma qala wala tanzur man qala. Kalau versi hadisnya itu unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Artinya, lihatlah apa yang dikatakan, janganlah melihat siapa yang mengatakan. Jadi, barangkali ketika diri kita menjadi objek, menjadi orang yang mendapatkan peringatan, mendapatkan suatu nasihat dari orang lain, maka hendaknyalah kita melihat apa yang dikatakan. Selama yang dikatakan itu baik, mengingatkan kita, maka kita dengarkan. Meskipun yang mengatakan, yang menyampaikan itu adalah barangkali orang yang fasik, orang yang kita mengetahui itu banyak dosa. Gitu. Jadi kita ketika menjadi objeknya, maka kita terima, kita dengarkan, kita lakukan selama apa yang dikatakan baik. Namun ketika kita posisinya menjadi subjek, menjadi pelaku, menjadi penasehat, menjadi orang yang memberikan nasihat, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, maka kita harus mewaspadai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Baqarah ayat 44 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Maka arti bahasa pojok kampungnya itu, kenapa, ngapain kamu itu nyuruh, memerintahkan orang lain untuk mengerjakan kebaikan, mengerjakan kebajikan, tapi malah kamu sendiri yang melupakan dirimu. Jadi nyuruh orang lain berbuat kebaikan, tapi dirinya sendiri tidak mengerjakan kebaikan itu. Misalkan dia ngajak atau nyuruh orang lain itu, ayo sholat jamaah, tapi dirinya sendiri tidur, dirinya sendiri nyangkruk di warkop. Nah, ini ketika diri kita menjadi subjek, menjadi pelaku, menjadi orang yang menasehati, maka hendaknya kita ingat akan ayat ini. Jadi ada dua hal yang berbeda. Ketika kita menjadi objek, maka kita terima saja. Tapi ketika diri kita menjadi subjeknya, menjadi pelakunya, hendaknya kita hati-hati. Hendaknya hati-hati, jangan sembarangan. Karena ada peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat 44 pada surat Al-Baqarah ini. Kemudian suatu ketika Ibnu Abbas itu kedatangan seseorang. Seseorang ini mempunyai azam, mempunyai niat untuk ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu ingin mengajak orang melakukan kebaikan, mencegah orang lain untuk melakukan keburukan. Kemudian Ibnu Abbas menanggapi orang ini dengan kalimat, dengan pertanyaan lagi, apakah engkau sudah melakukan itu? Maka orang ini kemudian menjawab, belum, aku hanya baru niat saja, baru niat. Kemudian Ibnu Abbas memberikan semacam statement bahwa jika engkau tidak khawatir akan terbongkarnya aibmu diri sendiri, aib dirimu sendiri,
maka silahkan kerjakan. Terbongkarnya aibmu itu terdapat pada 3 ayat di dalam Al-Quran. Maka kerjakanlah kalau kamu tidak takut aibmu sendiri terbongkar. Maka orang ini bertanya, apakah 3 ayat itu? Kemudian Ibnu Abbas menjawab pada ayat yang pertama itu, yaitu yang tadi, yang ayat 44 pada surat Al-Baqarah. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah engkau tidak berpikir mengapa kamu menyuruh orang lain melakukan kebaikan tapi malah kamu sendiri yang tidak mengerjakan? Kemudian Ibnu Abbas bertanya, apakah engkau sudah melakukan atau mengerjakan itu dengan sempurna? Maka orang ini menjawab, belum, aku belum mengerjakan dengan sempurna. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan pada surat yang kedua, pada ayat yang kedua, pada surat As-Saff itu, lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dengan ayat dengan makna yang serupa, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Jadi kalau istilah basa Surabayane itu gedabrus. Dek ngomong tok, ngongkon tok, tapi orang lakoni. Jadi nyuruh orang melakukan kebaikan tapi dia tidak mengerjakan. Kemudian Ibnu Abbas tanya, apakah kamu sudah mengerjakan dengan sempurna? Maka orang ini jawab, belum, aku belum mengerjakan dengan sempurna. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan pada ayat yang ketiga, pada surat Hud ayat 88 itu, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illal islaha mastata'at, dengan makna yang serupa. Kemudian orang ini bertanya, kemudian bagaimana kalau aku belum mengerjakan dengan sempurna itu? Terus bagaimana aku ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Kemudian Ibnu Abbas menjawab, ya sudah, ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Jadi perbaikilah dirimu sendiri sebelum kamu memperbaiki orang lain. Minimal ketika kita ingin menasihati seseorang, menyeru orang lain untuk melakukan kebaikan, itu kita sudah melakukan kebaikan itu. Karena Imam Malik berkata, kalaulah kita menunggu diri kita, orang lain itu sempurna, nilainya 10 atau nilainya 100, maka niscaya tidak ada satupun dari kita yang mau melakukan itu. Karena siapa di antara diri kita ini yang bebas dari dosa? Semuanya punya dosa. Maka nggak ada nanti akhirnya dakwah, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada. Karena apa? Semua dari kita pendosa, semua dari kita punya salah. Nggak ada dari kita ini yang bebas dari salah. Maka misalnya kalau kita ingin menasihati orang itu tadi, menasihati orang, ayo sodakoh, ini loh ada saudara kita yang sedang kena musibah, kena bencana, ayo sodakoh, minimal 1.000 lah atau 10.000 gitu. Wah, karena nasihat kita, kemudian orang yang kita nasihati ini sodakoh. Tapi kemudian, ayo lah kamu mana? Oh enggak, aku nanti. Aku kalau sodakoh itu enggak mau riya, enggak mau dilihat orang. Padahal dia enggak sodakoh, tapi ngakunya enggak mau dilihat orang. Padahal dia tidak melakukan sodakoh. Ayo sholat jamaah di masjid, pahalanya itu banyak, 20 derajat. Habis itu yang dinasehati berangkat sholat jamaah karena iya bener, aku ingin dapat pahala banyak. Nggak taunya yang menasehati ini nggak pernah kelihatan sholat jamaah di masjid. Kemudian ditanya, loh kamu kok nggak pernah sholat jamaah di masjid? Oh enggak, aku nggak mau ibadahku itu dilihat orang, nggak mau riak katanya. Padahal nggak, sholat itu alasan tok. Nah ini bahaya. Maka Ibnu Katsir berkata, orang yang mengetahui itu
berbeda dengan orang yang tidak mengetahui. Orang yang sudah tahu, orang yang alim, orang yang mengetahui itu berbeda konsekuensi hukumnya dengan orang yang tidak mengetahui. Kalau dia tidak tahu bahwa sholat itu wajib, tidak melakukan sholat, ya dia tidak dosa. Namanya juga tidak tahu. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa sholat itu wajib, kemudian tidak melaksanakan, tidak melakukan, maka hukumannya jauh lebih berat kepada orang yang lebih mengetahui itu tadi. Maka suatu ketika, suatu malam, Rasulullah ketika Mi'raj, dinaikkan ke langit itu, Rasulullah melihat beberapa orang yang bibirnya dan lidahnya itu dipotong dengan gunting, yang mana gunting itu terbuat dari bara api neraka. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapakah mereka?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah para pemberi tausiah, para pemberi nasihat." Ya barangkali bisa ustadz ya, karena ustadz sering sekali memberikan nasihat. Bisa juga orang tua, bisa jadi kakak kepada adiknya. "Hei dek, nggak boleh kayak gitu." Nggak taunya dianya sendiri melakukan itu. Ya banyak, bisa siapa saja. Intinya orang yang sering atau gemar memberikan nasihat, mengajak orang melakukan kebaikan, mencegah orang lain untuk tidak melakukan keburukan. Namun dianya sendiri melakukan keburukan itu dan tidak mengerjakan kebaikan itu. Maka orang-orang yang seperti ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dipotong bibirnya, dipotong lidahnya dengan gunting dari bara api. Pada riwayat yang lain itu pada hari kiamat kelak itu akan didatangkan seseorang, kemudian orang ini dimasukkan di neraka. Dimasukkan di neraka, kemudian ususnya ini terburai, ususnya mudal, metu kabeh. Harusnya kalau ususnya keluar dimasukkan lagi. Ini tidak. Dia kelilingi itu ususnya, seperti keledai yang sedang memutari penggilingannya. Maka para ahli neraka itu kemudian bertanya kepada si fulan ini, "Hei fulan, bukankah engkau semasa hidupnya sering sekali mengajak orang melakukan kebaikan, mencegah orang melakukan kemungkaran?" "Iya, memang betul. Tapi ketika aku mengajak orang lain melakukan kebaikan, aku tidak mengerjakan. Ketika aku mencegah orang melakukan kemungkaran, justru aku melakukan kemungkaran itu, melakukan keburukan itu." Maka dalam hadis ini sudah jelas bahwa Allah memberikan hukuman, minimal setidaknya ada 2 hukuman ini kepada orang yang gedabrus itu. Ya, orang yang ngomong tok tapi tidak melakukan, ngomong tok tapi tidak mengerjakan. Maka kita harus menghindari, mengevaluasi diri kita. Setidaknya ketika kita ingin menasihati seseorang, nah dilihat, kira-kira aku sudah melakukan kebaikan itu belum ya? Atau kira-kira aku bisa ndak jauh dari kemungkaran itu, sehingga kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan baik. Jangan sampai kita amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang lain, namun justru diri kita yang malah melakukan keburukan itu, malah tidak mau melakukan kebaikan yang kita ucapkan kepada orang lain. Moga-moga yang kami sampaikan ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.